Universe membacakan. Tim Emak Edasi Prayogo 1 mengisahkan. Cerita ini dikirim oleh narasumber dari tim Emak yang bernama Mbak Heni. Makasih ya Mbak udah diperbolehkan share ceritanya, dengan harapan semoga dapat diambil sisi positifnya. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kelahiran anak pertama. Mungkinkah anak pertamaku jadi tumbal? Mbak Heni merupakan pendatang di Tanah Medan, Sumatera Utara. Memutuskan merantau untuk membantu perekonomian keluarga. Bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah rumah makan. Dulu dia bekerja berdua bersama sang kakak, yang kebetulan juga merantau ke Medan. Tapi sang kakak akhirnya menikah dan kembali ke tanah kelahirannya, meninggalkan Mbak Heni seorang diri di daerah orang. Walau begitu, tidak membuat tekad Mbak Heni pudar. Dia tetap terus bersemangat dalam mengais rezeki selama halal, hingga secara tidak sengaja dirinya mulai mengenal seorang pria yang kebetulan merupakan pelanggan tetap di tempat dia bekerja. Pertemuan pertama ini membuat Mbak Heni terbayang-bayang akan sosok pria tersebut. Selain berkarisma, pria ini juga humble dan murah senyum. Mbak Heni merasa nyaman dekat dengannya. Berawal dari nyaman, hubungan mereka nampak intens. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun menikah. Pernikahan yang diimpi-impikan oleh banyak perempuan terwujud di dalam hidup Mbak Heni. Diperlakukan bak seorang ratu, tidak boleh menghandle pekerjaan rumah apapun. Semua kebutuhannya terpenuhi dan hidupnya benar-benar terjamin. Mbak Heni bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan Mbak Heni dengan pria itu. Kita sebut saja namanya dengan nama Steven. Usia Mas Steve ini jauh lebih tua dari Mbak Heni, tapi mampu mengimbangi segala kemauannya dengan baik. Kehidupan rumah tangga mereka begitu nampak harmonis, sampai semua kebahagiaan itu lengkap dengan hadirnya seorang janin dalam rahim Mbak Heni. Jelas, Pak Sutri ini makin happy dan bersyukur tiada henti. Kalau boleh mengulik lebih dalam tentang background Mas Steve, ada banyak sekali kejanggalan yang perlu dipertanyakan. Bahkan sebenarnya keluarga Mbak Heni sendiri kurang setuju dengan pernikahan Mbak Heni dan Mas Steve. Banyak sekali rumor yang berhembus, dan semuanya itu rumor kurang baik tentang keluarga Mas Steve. Mungkin karena Mbak Heni sudah terlalu bucin, membuat logikanya tidak bisa berjalan dengan baik. Rumor itu berhembus, dimulai tentang keluarga Mas Steve yang merupakan penganut ilmu sesat lah. Sampai rumor terkait adik-adik Mas Steve yang katanya kalau hari-hari tertentu berubah jadi palasik, lalu wujud-wujudnya terbang sambil ketawa-tawa di atas atap rumah Mas Steve. Memang agak kurang dipercaya, tapi Mbak Heni makin lama makin percaya. Karena di malam-malam tertentu dia pernah mendengar suara ketawa di atas genteng, dan suaranya kok mirip sama suara salah satu adiknya Mas Steve. Apalagi ditambah di rumah Mas Steve ini ada 3 ruangan yang enggak boleh dimasuki sama Mbak Heni. 1. Kamar orang tua Mas Steve. 2. Ruangan yang katanya untuk ibadah bersama. Tapi kenyataannya Mbak Heni tidak pernah diajak doa bersama. Hanya keluarga inti Mas Steve saja. Yang ketiga, ruangan yang katanya gudang. Anehnya itu kan gudang ya. Terkadang di situ terdengar kayak ada suara berisik-berisik orang sedang melakukan perjamuan malam. Terus kadang seperti tercium ada aroma-aroma aneh keluar dari ruangan tersebut. Padahal di awal itu katanya gudang. Emang agak mencurigakan. Memang keluarga Mas Steve sangat welcome kepada Mbak Heni. Akan tetapi, kalau Mbak Heni melakukan kesalahan kecil yang tidak disengaja, bakalan diserang abis-abisan. Yang lebih parah adalah beberapa momen perayaan keagamaan seperti Natal dan Paskah. Mbak Heni tidak diizinkan pulang ke kampung halaman, walau hanya sebatas menengok orang tua sendiri. Sedikit background tentang Mas Steve. Mas Steve dan keluarganya bukan warga asli situ, melainkan seorang pendatang
yang tahu-tahu memiliki banyak usaha, lalu sukses dan menjadi kaya. Kita memang tidak bisa mengira kapan rezeki manusia bisa berubah, karena roda kehidupan berputar. Cuma perubahannya itu terkesan instan dan cepat banget. Yang Mbak Heni tahu, suaminya itu emang punya beberapa usaha atau bisnis, tapi banyak yang gulung tikar. Ajaibnya mereka masih bisa bertahan, walau di tengah gemburan seperti ini. Kembali ke posisi Mbak Heni yang sedang hamil anak pertamanya. Mbak Heni merasa bahagia sekali. Kini kehidupannya serasa lengkap. Dia bersyukur tak ada henti-hentinya, walaupun ada saja masalahnya yang terjadi. Mbak Heni merasa sejak dia hamil, dia merasa kalau suaminya seperti bukan suami aslinya. Entah apa yang mendasari Mbak Heni bisa berpikir demikian. Bisa jadi ini semua hanyalah pembawaan sang jabang bayi. Yang namanya orang hamil, ada aja kemauannya dan kadang pikirannya jadi aneh. Begitu pula dengan yang Mbak Heni rasakan. Lagi dan lagi, dia menganggap itu hanyalah firasatnya saja. Dia yang awalnya biasa saja tinggal di rumah itu, makin kesini Mbak Heni merasa setiap pergerakannya kayak ada orang ngawasin. Padahal juga nggak ada siapa-siapa dan dia seorang diri. Kayak ada penjagaan khusus tapi bentuknya goib. Mbak Heni udah merasakan itu sejak kehamilan 4 bulan. Terus saat tidur, dia berasa ada yang nidurin. Pernah waktu itu kondisinya Mbak Heni sudah hamil tua, usia kandungan 8 bulan. Emak-emak pasti tahulah rasanya punggung kayak apa. Serasa pegel dan tulang-tulang kayak mau putus semua. Lah, di momen-momen Mbak Heni kesulitan saat mau tidur malam, itu dia merasa kayak ada yang ngenina boboin dia. Padahal dia sendiri sadar kalau suaminya udah lelah banget. Dia bodoh amat sih waktu itu, yang penting dia bisa istirahat. Cuma semakin lama kan pasti Mbak Heni merasa kepikiran. Dia pernah cerita ke suaminya. Mas Tiff malah menganggap Mbak Heni halu. Jadi sejak dianggap halu sama sang suami, Mbak Heni putuskan untuk memendam rasa penasarannya seorang diri. Dan singkat cerita, tibalah di hari kelahiran anak pertama Mbak Heni. Rasanya benar-benar campur aduk antara menikmati momen-momen kontraksi asli bukan palsu, ditambah gangguan-gangguan dari sosok-sosok tak kasat mata yang makin membuat dia overthinking. Lagi dan lagi suaminya menganggap dirinya halu. Berhubung dia udah gak bisa menahan rasa penasarannya, akhirnya Mbak Heni beranikan diri bertanya kepada sang suami. Sayang, tadi kamu lihat ada bayangan hitam besar gak? Aku tadi lihat yang ngelintas di situ tuh yang, sambil nunjuk. Padahal itu Mbak Heni sedang masa-masa kontraksi. Keanehan yang dirasakan Mbak Heni bukan hanya sampai di situ, masih ada banyak lagi. Di situ suami Mbak Heni mengelak dengan berkata, dia tidak melihat apapun selain mereka berdua. Karena kebetulan di ruangan itu memang hanya ada mereka berdua. Bukan hanya itu. Sebagai seorang ibu, kalian pasti memiliki ikatan batin tersendiri dengan anak kalian. Begitu pula dengan Mbak Heni. Di saat kontraksi pembukaannya sudah masuk ke 7, tiba-tiba Mbak Heni merasakan hawa yang kurang bersahabat. Dia seperti merasakan duka kehilangan yang sangat amat mendalam. Dia seperti memiliki firasat akan kehilangan seseorang. Cuman dia bingung, siapa? Kebetulan waktu itu mertuanya datang untuk menjaga dirinya, sedangkan suaminya pamit pergi ke kafetaria untuk beli kopi. Mbak Heni yang masih penasaran bertanya kepada mertuanya. Jawabannya masih sama. Mungkin itu hanya firasatmu saja, Hen, ujar mertuanya. Mendengar itu Mbak Heni tidak bisa menyela kembali. Mungkin yang dikatakan ibu mertuanya ada benarnya. Tapi kok hawanya itu loh, benar-benar serem dan mencekam. Sesekali Mbak Heni usap lembut perut buncitnya. Lah kok dia malah memiliki firasat seperti ini? Bayiku sepertinya tidak bisa bertahan lama. Gitu firasatnya. Oke, mungkin kita yang tidak ada di situasi tersebut tidak paham dengan apa yang Mbak Heni rasakan. Tapi, bukankah apa yang kita ucap itu bisa jadi doa? Naudzubillah. Dimanapun dan kapanpun kalau bisa berkata yang baik ya. Bahkan kalau bisa berpikir positif. Tapi kalau semua itu keluar secara spontan, wallahu a'lam. Terakhir,
Keanehan yang Mbak Heni rasakan itu ketika hendak mendekati prosesi kelahiran. Dia seperti mendengar suara tangisan bayi yang sangat ramai sekali. Memang ruangan bayi satu lantai sama ruangan bersalin, tapi jaraknya jauh. Ruang bayi dekat sama lift pasien. Lah ruang bersalin ada di paling pojok. Kalaupun kedengaran, ya suaranya nggak intens. Sedangkan ini serasa seperti berasal dari ruangan sebelah. Masalahnya sebelah itu juga ruangan bersalin, tapi sudah hampir 10 tahun tidak digunakan dan mangkrak. Andai benar ada yang melahirkan di situ, memangnya melahirkan berapa bayi? Soalnya suara bayinya kayak lebih dari 10 jumlahnya. Aneh gak sih? Enggak berselang lama suaminya datang dari kafetaria. Mbak Heni bertanya ke suaminya, "Sayang, di ruang bayi apa bayi-bayinya lagi nangis semua ya?" Mendengar itu suaminya bingung dan menjawab, "Enggak yang, malah hening." Karena suaminya saat melewati ruang bayi dalam kondisi hening, gak ada bayi yang menangis. Ya suaminya berkata apa adanya. Lagi-lagi dia dibilang halu. Gak berselang lama pembukaannya udah jangkep. Semua orang membantu Mbak Heni melahirkan anak pertamanya yang penuh dengan haru biru. Bayangin kelahiran anak pertama ini. Jelas sebagai ibu muda, perasaan Mbak Heni campur-campur. Setelah sekian lama menunggu dan berusaha, kelahiran anak pertama Mbak Heni berjalan dengan lancar. Dalam prosesi kelahiran normal, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan bobot 3,3 kilo dan panjang 47 cm. Parasnya tampan dan sehat. Jelas-jelas dokter mengatakan anak laki-laki Mbak Heni lahir ke dunia dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Mbak Heni menangis bahagia tak ada hentinya. Langsung Mbak Heni berikan ASI pertama untuk sang anak. Mbak Heni pandangi wajah sang anak. Dia peluk tubuh anaknya sampai dokter berkata, "Anaknya ditaruh ke box lagi ya Bu, biar saya bersihkan terlebih dahulu." Akhirnya bayi mungil itu berpindah tangan dan Mbak Heni harus dijahit sedikit di jalan lahirnya karena ada sedikit luka robek. Tapi Allah berkata lain. Belum sampai 20 menit setelah dia memberikan ASI kepada sang anak, bahkan Mbak Heni belum selesai dijahit, tahu-tahu anaknya mengalami kejang. Semua dokter dan perawat mengerahkan tenaga yang terbaik, tapi sayangnya Allah berkata lain. Anak Mbak Heni meninggal dunia. Innalillahi. Mbak Heni tidak menyangka kalau Tuhan mengambil anaknya secepat ini. Di saat dia belum puas merasakan kebahagiaan atas kelahiran putra pertamanya, tapi Allah berkata lain. Hancur Mbak Heni di situ. Tadi suara tangis bayinya yang memecahkan ruangan bersalin malam itu. Kini suara tangisan Mbak Heni yang memecahkan keheningan malam itu. Suaminya berusaha menenangkannya, tapi tak ada satupun yang terlihat sedih dan menangis. Seolah kehancuran itu semuanya dirasakan sama Mbak Heni saja. Mereka, keluarga suaminya, biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Dari situ kecurigaan Mbak Heni semakin kuat, karena dia tidak diperbolehkan untuk melihat anaknya, menyentuh anaknya, dan mengurus prosesi pemakaman sang anak. Jadi Mbak Heni tidak mengetahui secara langsung bagaimana prosesi pemakaman anak pertamanya. Hanya diberitahu kalau anaknya sudah dimakamkan. Biasanya kalau orang Batak itu ada prosesi menangis terseduh-seduh sebelum akhirnya jenazah dibawa ke pemakaman. Tujuannya untuk meluapkan emosi rasa kehilangan yang sangat mendalam. Tapi keluarga suaminya malah tertawa-tawa dan bernyanyi dangdut. Entahlah. Toh suaminya juga bukan asli Medan dan hanya pendatang. Mungkin memiliki adat yang berbeda. Kita pun tak paham. Hanya saja kok seperti tidak memiliki empati sama sekali. Sakit Mbak Heni mengetahui semua itu. Satu-satunya yang menangis hanya Mbak Heni dan tetangga sekitar. Mbak Heni yang masih dalam kondisi trauma kehilangan anak pertamanya masih harus dihadapkan dengan rumor yang kurang mengenakan, di mana rumor itu mengatakan kemungkinan anak Mbak Heni dijadikan tumbal sama keluarga suaminya. Seperti yang sudah aku katakan, status kekayaan sang suami itu masih dipertanyakan. Tapi di sini kita tidak ada maksud menyudutkan pihak manapun ya. Ada satu rumor yang berkata kalau sebenarnya suami Mbak Heni bukanlah bujang, melainkan seorang duda yang pernah menikah 5 kali.
Tapi anak pertamanya selalu meninggal, dan tahu-tahu pernikahan mereka kandas gitu aja. Artinya selama ini Mbak Heni telah ditipu. Sakit gak sih? Terkait hal ini Mbak Heni sudah konfirmasi kepada suaminya, dan beliau mengaku bahwa itu benar. Tapi untuk masalah tumbal, Mbak Heni takut. Untuk menyembuhkan rasa traumanya, Mbak Heni harus pergi ke dokter berkali-kali. Karena menurut dia, anaknya meninggal karena kesalahannya. Gara-gara anaknya habis dia diberi ASI, dan sampai Mbak Heni berpikir kalau ASInya ada racunnya. Lalu dia berpendapat bahwa anaknya meninggal gara-gara dia. Terus-menerus Mbak Heni menyalahkan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, setelah ASI Mbak Heni diambil sampel dan dicek ke laborat, hasil mengatakan kalau ASI Mbak Heni tidak ada masalah apapun. Jika ada dari teman-teman yang merupakan seorang dokter atau bidan, boleh bantu jelaskan ya di kolom komentar. Bahkan siapapun yang paham bisa juga berpendapat di kolom komentar ya. Kita lanjut. Sulit bagi Mbak Heni menghadapi kenyataan demi kenyataan yang ada di depan mata. Mulai dari gosip yang mengatakan kalau keluarga suaminya penganut sekte lah, adik-adik iparnya seorang palasik, mertuanya tetua sekte ilmu sesat lah. Ingin rasanya Mbak Heni menangis dan berteriak. Dia ingin melawan tapi dia tak punya tenaga. Ditambah suaminya ini orang berduit. Di situ Mbak Heni hanya ikut suaminya dan tidak memiliki sanak saudara. Kembali ke rumor yang mengatakan kalau adik-adiknya Mastif merupakan seorang palasik. Jadi, Mastif ini anak sulung dari 7 bersaudara, dan ke-6 adiknya perempuan semua. Suatu hari, ada salah satu warga melihat ada banyak palasik yang berputar di atas atap rumah Mastif. Yang bikin shock adalah salah satunya wajah palasik itu mirip sekali sama salah satu adiknya Mastif. Dari situlah banyak spekulasi negatif hingga Pak RT menerapkan sistem ronda malam. Anehnya, setelah ada ronda malam, palasik itu tak lagi nampak. Terus Mbak Heni pernah tidak sengaja mendengar beberapa adik suaminya mengeluhkan adanya ronda malam. Andai tidak ada yang mencurigakan, harusnya nggak apa-apa, toh kalau ada ronda malam malah lebih bagus dan keamanannya meningkat. Terus nih, Mbak Heni diberitahu suaminya, bisnis suaminya akan berjalan kembali. Padahal sebelumnya dikabarkan gulung tikar dan bangkrut. Ini tahu-tahu diangkat gitu aja rezekinya sama Tuhan dengan cara yang tak terduga setelah kematian anak pertamanya. Mbak Heni tidak paham harus merespon bagaimana, bersyukur apa curiga, karena otaknya sudah terlalu lelah berpikir. Dia hanya ingin terlihat senang atas keberhasilan sang suami, meski ada banyak sekali tanda tanya di kepala terkait bermacam-macam kebetulan yang terjadi. Teman-teman pernah mendengar tidak tentang sebuah mitos yang berkata seperti ini? Dalam satu rumah tidak boleh ada 3 kepala rumah tangga. Satu atap tuh ya. Nanti ada salah satu yang kalah. Kalau nggak sakit ya meninggal. Tapi mitos ini lumayan dipercaya di kawasan tempat tinggalku. Tempat tinggal teman-teman gimana? Sedangkan ini Mastif dan ke-6 adiknya memutuskan akan selalu tinggal satu atap saat sudah menikah. Jelas berat buat Mbak Heni menerima semua itu. Sekalipun bukan asli dari Pulau Jawa, tapi di tempat asal Mbak Heni ada istilah-istilah seperti itu. Terus saat Mbak Heni minta izin untuk menemui keluarganya di kampung halaman, suaminya malah marah dan marah-marah gak jelas gitu. Sebagai seorang anak yang sedang hancur, dia membutuhkan pelukan dari ibunya, kasih sayang dari keluarga untuk menguatkan Mbak Heni. Tapi Mbak Heni diancam, kalau kau nekat pergilah, tapi aku tidak menjamin keselamatanmu. Bisa jadi kau terbunuh. Kau mau membunuhku? Tanya Mbak Heni. Bukan aku yang membunuhmu, tapi mereka yang mengincarmu, jawab sang suami. Pertanyaannya, mereka ini siapa? Kalian masih ingat ruangan doa bersama? Suatu hari Mbak Heni mendengar ada suara teriakan aneh dari dalam situ, seperti suara auman. Andai di dalam situ benar-benar digunakan untuk ruang ibadah, ibadah apa yang dilakukan dengan cara mengaum seperti itu, dan ditambah sudah kondisi tengah malam? Terserah sih mau ibadah jam berapa, tapi cara ibadahnya berbeda dan sangat mencurigakan.
Pernah Mbak Heni beranikan diri mengintip, tapi Mbak Heni malah mencium aroma dupa dan ada asap putih tebal keluar dari ruangan itu. Berhubung itu sangat mencurigakan, dia buru-buru tutup pintunya dan tidak berselang lama Mbak Heni mendengar suara cekikan di atas langit-langit kamarnya. Cekikikan maksudnya. Sampai detik ini Mbak Heni masih tinggal di rumah itu. Ingin sekali Mbak Heni pulang ke kampung halamannya karena dia mendapat kabar kalau ibunya jatuh sakit. Tapi apalah daya, suaminya melarang. Dia tidak punya power untuk memberontak. Tuhan juga masih belum mempercayakan dia untuk hamil lagi. Malah keluarga suaminya terlihat biasa aja dan tidak memaksa Mbak Heni untuk hamil kembali. Anehnya, saat hamil anak pertama, Mbak Heni dicekoki aneka jamu supaya Mbak Heni segera hamil. Tapi sekarang kok lain? Coba teman-teman komen ya, menurut teman-teman Mbak Heni harus gimana? Apa yang harus Mbak Heni lakukan? Mbak Heni juga dibatasi ruang geraknya. Hiburannya hanya handphone dan tidak boleh berinteraksi sama tetangga. Teman-teman komen aja ya pendapat kalian untuk Mbak Heni, supaya dia tahu harus berbuat gimana ke depannya, biar dia punya kekuatan. Karena Mbak Heni masih belum paham mereka ini siapa. Dan kita doakannya Mbak Heni ya, supaya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bisa lepas dari jeratan suaminya, supaya dia bisa nengok ibunya. Kasihan kan? Ya, teman-teman boleh doakan ya. Berdoa masing-masing ya. Dan saya pamit, terima kasih tim emak, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Ini kisah masih berjalan terus teman-teman. Pokoknya doain Mbak Heni ya, semoga Mbak Heni selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS.